Malam itu, desa dirundung keheningan mencekam. Kabut tipis menyelimuti jalanan, menambah suasana dingin yang menusuk tulang. Vina berjalan pelan ke balai desa, membawa kain merah dan foto lama yang baru saja ia temukan. Rian mengikutinya dengan wajah tegang. Ini satu-satunya cara, Yan. Aku harus buka semua ini di depan warga. Mereka berhak tahu kalau Pak Lurah bukan pelaku sebenarnya. Ucap Vina dengan suara bergetar. Rian menarik lengannya, berbisik panik. Kalau Santi tahu, dia pasti akan... Suara langkah kaki terdengar. Dari balik kabut muncullah Santi. Wajahnya tampak dingin. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Kalau aku tahu, apa Vina? Vina terkejut, tapi berusaha tegar. Aku tahu siapa kau sebenarnya. Kau bukan hanya warga biasa. Kau adalah saudara tiri Elina. Santi terdiam beberapa detik, lalu tertawa kecil. Akhirnya kau menemukannya juga. Memang butuh waktu lama, tapi aku tahu pada akhirnya seseorang akan menggali rahasia busuk warga itu. Jadi benar, kau yang membunuh Elina. Suara Vina meninggi penuh emosi. Santi melangkah maju, matanya tajam menatap Vina. Elina adalah segalanya bagi mereka. Gadis sempurna, kembang desa, anak kesayangan semua orang. Sementara aku selalu disembunyikan, dianggap aib. Hanya karena aku lahir dari rahim yang salah. Tangannya gemetar, wajahnya berubah penuh amarah. Ketika aku tahu Elina akan dinikahkan dengan pria kaya dari kota, aku sadar aku akan selamanya berada di bawah bayangannya. Semua cinta, semua perhatian, semua harta akan jadi miliknya, dan aku tidak ada artinya. Jadi, aku pastikan dia tidak akan pernah memilikinya. Vina mundur selangkah, tubuhnya bergetar. Tapi membunuhnya, dia tidak bersalah, Santi. Santi menatap dengan mata yang berkaca-kaca namun penuh kebencian. Dia bersalah hanya karena terlahir sempurna, dan aku tahu yang paling ironis, Vina. Elina sempat tahu aku ini saudaranya. Tepat sebelum aku menghabisinya, dia menangis, tapi bukan karena benci. Dia memelukku, memanggilku kakak. Air mata Santi jatuh, tapi senyumnya makin menyeramkan. Dan itulah momen terakhirnya. Tiba-tiba, dari arah balai desa terdengar suara gaduh. Warga berkumpul, termasuk Pak Lurah dan Ibu Raras. Rupanya, percakapan mereka sejak tadi terdengar jelas.
karena Rian menyalakan rekaman suara di ponselnya. Cukup, Santi. Teriak Pak Lurah dengan suara bergetar. Kebenaran sudah terungkap. Kau tidak bisa lagi bersembunyi. Santi menoleh ke arah kerumunan. Wajahnya merah padam. Kalian semua munafik. Kalian sembunyikan aku. Kalian buang aku dari hidup kalian. Dan sekarang, ketika aku melawan, kalian melabeliku sebagai monster? Ibu Raras jatuh berlutut, menangis histeris. Santi, maafkan ibu. Kami salah. Kami seharusnya tidak pernah menyembunyikanmu. Namun, Santi sudah larut dalam kemarahannya. Ia meraih pisau yang terselip di pinggangnya dan menodongkannya ke arah Vina. Aku harus jatuh. Kau ikut bersamaku, Vina. Suasana menjadi kacau. Warga berteriak. Sebagian mencoba maju, tapi takut melukai Vina. Vina menatap Santi dengan mata penuh keberanian. Kalau kau membunuhku, itu tidak akan menghapus kebenaran. Semua orang sudah tahu siapa dirimu. Santi terdiam, nafasnya memburu. Matanya berkaca-kaca lagi, seolah ada perang batin di dalam dirinya. Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, Pak Lurah maju cepat, meraih pisau itu dan menahannya. Dalam pergulatan singkat, pisau terlepas dan jatuh ke tanah. Warga segera berlari, memegangi Santi agar tidak kabur. Ia meraung, menangis, berteriak seperti orang kehilangan kendali. Akhirnya, malam itu semuanya berakhir. Polisi yang datang segera membawa Santi dengan tangan terikat. Wajahnya pucat, namun matanya masih penuh dendam saat menatap Vina. Kau pikir ini sudah selesai, Vina? Kebenaran tidak pernah benar-benar berakhir. Akan ada darah lagi. Akan ada rahasia lain yang terbongkar. Vina hanya terdiam. Tubuhnya gemetar, tapi hatinya lega. Elina akhirnya mendapatkan keadilan, dan nama Pak Lurah pun bersih dari tuduhan. Keesokan harinya, desa kembali tenang, tapi tidak sama lagi. Balai desa menjadi tempat orang-orang membicarakan tragedi itu. Elina, kembang desa yang dicintai semua orang, kini menjadi simbol luka dan rahasia yang akhirnya terungkap. Vina berdiri di tepi hutan terlarang, menatap ke dalam rimbunnya pepohonan. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Tenanglah di sana, Elina. Rahasiamu sudah terbongkar. Dan aku berjanji tak akan ada lagi yang harus mati karenanya.